Pada pertemuan ini akan saya bahas kisi-kisi UN Matematik terbaru 2017, di mana akan saya bahas perbedaan antara kisi-kisi lama tahun 2016 dan tahun 2017. Oke, sebelumnya saya ingatkan bahwa polemik ada atau tidaknya UN sudah dijawab, sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi bahwa UN tetap diadakan dengan penyempurnaan. Salah satunya adalah pemberian kisi-kisi terhadap 4 mata pelajaran. Nah, pada saat ini diajukan awal, sempat bingung, kenapa 4 mata pelajaran? Sedianya UN itu 6 mata pelajaran. Kemudian, dari kementerian memberikan berita hari berikutnya adalah perbaikan-perbaikan dilakukan secara teknis meliputi kerahasiaan, masuk juga potensi kecurangan, dan porsi soalnya ditingkatkan, yaitu menambah porsi ujian kategori sedang dan sulit. Makanya diperhatikan nanti bahwa tahun ini soal UN itu lebih sulit sedikit dibanding tahun sebelumnya. Bahkan jika perlu, standar internasional seperti PISA, TIMSS ya, itu juga akan diujikan dalam paket, termasuk juga soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri akan dimasukkan dalam UNAS. Jadi saya ingatkan bahwa UN tahun ini kesulitannya ditingkatkan ya. Kemudian kenapa 4 mata pelajaran? Karena siswa bisa bebas memilih. Kalau tadinya itu 6 mata pelajaran, sekarang jadi 4. Jadi yang wajib itu hanya matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan untuk IPA-nya memilih 1 saja. Jadi kalau biologi ya biologi aja, tanpa fisika kimia. Kalau kimia, kimia saja. Kalau fisika, fisika saja. Seperti layaknya beberapa ujian di luar negeri memang seperti itu. Itulah perbedaan antara UN tahun 2017 dan UN tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi gak usah takut ya, apapun akan saya dampingin kalian untuk belajar matematik dan fisika tentunya pada hitungan-hitungan yang sulit. Oke? Kemudian bahkan jadwalnya pun sudah ditetapkan, yaitu untuk SMA akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 April. Ya, akan dilakukan UN itu 10 sampai 13 April. Tentunya dengan basis komputer, ya. Itulah kira-kira informasi terbaru. Kemudian, apa perbedaan kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru? Ini adalah kisi-kisi lama, ya, kisi-kisi lama tahun 2016, dan ini adalah kisi-kisi baru. Kalau kita lihat, tetap bentuknya sama, yaitu terbagi pada 4 bab saja: aljabar, kalkulus, geometri, trigonometri, dan statistik. Demikian juga pada kisi-kisi terbaru. Lalu bedanya apa? Kalau kalian perhatikan, bedanya di sini ada beberapa bab yang dihilangkan, dan soal penalarannya itu menjadi lebih banyak. Ya, nah, oke. Sekarang saya bahas satu persatu. Untuk kisi-kisi aljabar, di UN 2016, kisi-kisi aljabar menyebutkan adanya suku banyak, polinom dulu ya. Tapi di 2017 nggak ada. Oke? Nah, kemudian kalau di 2016 tidak menyebutkan adanya grafik fungsi, sekarang menyebutkan grafik fungsi. Jadi perbedaannya sekali lagi pada bab aljabar, suku banyak nggak keluar di tahun 2017, tetapi diganti dengan grafik fungsi. Oke? Itu pada kesulitan pemahaman atau pengetahuan. Sedangkan pada level aplikasi, ya, tetap sama, suku banyak nggak keluar, polinom nggak keluar, grafik fungsi keluar. Yang lainnya persis sama, nggak ada beda. Dan untuk soal penalaran, kita lihat penalarannya juga sama, hanya saja penalarannya ditambahkan bentuk pangkat, akar, dan logaritma masuk di penalaran. Berarti nanti soal pangkat, akar, logaritma itu akan lebih sulit, bisa dibanding tahun sebelumnya, dan grafik fungsi menjadi ada. Itulah untuk topik tentang bentuk aljabar, ya. Dan yang kedua, untuk topik kalkulus. Pada kisi-kisi lama 2016, kalkulus itu mencakup adanya titik stasioner dan nilai ekstrim. Ini nggak ada. Limit ada, hanya saja nggak sampai pada fungsi trigono. Jadi ingat-ingat, limit fungsi trigono nggak keluar di 2017. Di 2016 ada. Demikian juga turunan trigono nggak ada.
Integral trigono nggak ada. Jadi hanya bentuk aljabar saja. Itu pada tingkat kesulitan pemahaman. Dalam aplikasi dan penalaran juga sama. Ya, nah kalau di sini tidak ada limit soal penalaran, sekarang ada limit masuk penalaran. Dan titik stasioner dan ekstrim nggak ada. Ya, dan juga fungsi trigonometri tidak ada di dalam soal kalkulus. Jadi saya ingatkan, kalkulus tidak ada soal fungsi trigonometri, hanya kalkulus aljabar saja. Ya, kalkulus itu ya mulai dari limit, turunan, dan integral. Oke, itu untuk kalkulus. Kemudian yang kedua, untuk kisi-kisi geometri dan trigonometri, praktis tidak ada perbedaan perubahan sama sekali. Ya, jadi untuk pemahamannya, aplikasi juga nggak ada perubahan, tidak ada saya beri warna. Dan untuk penalaran, nah persamaan lingkaran masuk ke soal penalaran. Jadi nanti soal lingkaran dan garis singgung itu akan lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bisa ya? Makanya saya beri warna merah di sini. Oke? Kemudian yang terakhir tinggal statistik. Statistik tidak ada perbedaan warna, berarti nggak ada perubahan sama sekali. Aplikasi juga nggak ada perubahan sama sekali, dan penalaran juga tidak ada perubahan sama sekali. Tentunya ini hanya perbedaan kalimat saja. Yang dimaksud statistik dasar itu ya penyajian, ukuran pemusatan itu masuk di statistik dasar. Baik ya, itulah. Jadi intinya tolong diperhatikan bahwa suku banyak, polinom nggak keluar, dan kalkulus trigonometri tidak keluar. Hati-hati, tingkat kesulitan soalnya ditambah. Itulah perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi terbaru. Ya, itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.